Oke, selamat datang kembali di channel saya. Pada saat ini kita akan membahas Bahasa Indonesia kelas 8 bab yang keempat dengan judul Indahnya Berpuisi. Ya, sebelum kita lanjutkan, silakan like dan subscribe yang belum subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan saya lebih semangat lagi untuk membuat video pembelajaran. Nah, pada saat ini di semester pertama ini, bab yang keempat, kita akan membahas tentang indahnya berpuisi. Ya, tentu kita akan membahas satu bab ini tentang puisi, ya. Baik. Selain dalam bentuk prosa atau eksposisi, gagasan dapat diungkapkan dalam bentuk puisi. Bahkan gagasan puitis itu sering kamu simak sehari-hari. Misalnya melalui lagu, syair. Lagu memang banyak yang berpuisisasi. Lagu memang banyak yang berupa puisi. Isinya dapat makna yang disusun dengan nada-nada yang indah. Jadi di setiap hari kalau kita mendengarkan lagu, ya itu sebenarnya puisi yang dikasih nada, ya. Ada lagu itu, makanya kita buat puisi itu bisa menjadi sebuah lagu, ya. Hanya memberikan nada-nada. Suasana hati menjadi indah dengan mendengar dan membaca sesuatu yang dipuisikan. Ya, jadi kalau kita mendengar puisi atau lagu, apalagi puisi yang menyentuh hati, itu akan sangat bisa membawa kita terbawa perasaan, ya, dan bisa membuat hati kita semakin menjadi tenang, bisa membuat orang suka. Itulah yang bermakna sebagai, atau itukah yang dinamakan dengan puisi. Nah, apa saja yang ada di dalam puisi ini kita akan pelajari selanjutnya. Tetapi sebelumnya kita akan membahas dulu apa sebenarnya tujuan pembelajaran ini. Kenapa harus dipelajari di kelas 8 ini? Indikator pencapaian kita setelah kita mempelajari ini, maka siswa diharapkan mampu mengartikan puisi dan merinci unsur-unsurnya dari kegiatan membaca dan mendengarkan. Jadi kita diharapkan untuk bisa mengartikan, karena puisi ini ada beberapa bahasa-bahasa yang mungkin tidak lazim kita dengarkan, tetapi bisa kita artikan untuk bisa kita ambil maknanya, ya, dan kita bisa mengartikan apa yang kita dengarkan, apa yang kita baca. Baik, yang pertama, menentukan unsur-unsur pembentukan puisi. Nah, di sini ada satu puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni oleh Sapardi Djoko Damono. Ini penulisnya, perhatikan di sini. Tak ada yang lebih tabah dari hujan di bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Nah, inilah contoh singkat puisi yang bisa kita buat sebagai contoh atau model untuk pembelajaran kita pada saat ini. Baik, pengertian puisi yaitu teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Puisi mengungkapkan beberapa hal. Pertama, kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan kepada sang khalik yang kamu ungkapkan dalam bahasa indah. Hanya saja kamu jarang menyadarinya bahwa itu adalah puisi. Jadi kalau contohnya kita berdoa, itu salah satu puisi, ya. Jadi kalau kita mengagumi sesuatu atau memuji sesuatu dengan kata-kata, itu merupakan puisi, tetapi kita jarang menyadarinya. Baik, unsur-unsur puisi. Yang pertama ada majas dan irama. Majas, figurative language, adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang dipergunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Nah, majas ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Tetapi majas ini digunakan di dalam puisi untuk apa? Untuk lebih menyentuh perasaan daripada si pembaca atau pendengar. Yang kedua, irama atau musikalitas, ya, alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang
Irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Makanya kalau kita membacakan puisi, terus diiringi dengan musik yang sesuai dengan suasananya, kalau kita membaca puisi sedih atau mengharukan, maka kita bisa membuat musik yang melo, ya, yang dapat menyentuh hati atau membangkitkan emosi pendengar atau pembaca, ya. Itulah kegunaan majas dan irama. Jadi majas itu adalah gaya bahasanya, irama itu adalah musikalitasnya atau musik pengiring dalam pembacaan puisi. Ini adalah puisi yang kita sudah baca di awal tadi, ya. Baik, kita sudah memperhatikan puisi Hujan Bulan Juli. Nah, terdapat dua jenis majas yang dominan dalam puisi itu. Yang pertama adalah majas personifikasi, adalah majas yang membandingkan benda-benda yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Jadi personifikasi ini seperti membuat benda mati itu seakan-akan hidup, ya. Nah, di sini ada kata yang menggunakan dalam puisi itu kita bisa mendapati ada majas yang menggunakan majas personifikasi. Contohnya, hujan itu memiliki sikap yang tabah. Yang tabah itu kan biasanya manusia, bijak manusia, arif manusia, dan sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia disandingkan atau diberikan kepada benda yang tidak bernyawa, ya, sepertinya hujan. Yang kedua, majas paralelisme, ya. Paralelisme ini adalah majas perulangan yang tersusun dalam baris yang berbeda-beda. Kata yang mengalami perulangan dalam puisi itu adalah tak ada yang lebih, ya, kata yang. Jadi kalau kita lihat tadi ada di baris pertama, di bait pertama ada, di bait kedua ada, atau di baris pertama ada. Jadi kata ini diulang-ulang, ya, paralel, ya, diulang-ulang. Contoh katanya adalah tak ada yang lebih. Kata-kata itu berulang kali di setiap baitnya. Baik, penggunaan kata-kata konotasi. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan maupun imajinasi dan perasaan penyair atau penulisnya, ya. Jadi kalau dia puisi, lagu itu disebut penyair, tapi kalau buku, penulis, ya. Baik, coba perhatikan di sini dari puisi yang kita sudah baca di awal tadi. Baik, maknanya. Makna dasarnya adalah hujan itu adalah air yang turun dari langit. Tetapi di sini itu mempunyai makna tambahan, yaitu perbuatan baik. Yang kedua, rintik, titik percikan air. Jadi kalau kita misalnya kehujanan, ada rintik-rintik hujan. Nah, tambahannya atau maknanya adalah sesuatu yang kecil tetapi banyak, ya, sesuatu kecil yang kita lakukan tetapi banyak maknanya. Yang kedua atau yang ketiga adalah pohon berbunga, pohon yang memiliki bunga, makna dasarnya. Tetapi tambahannya atau makna di balik itu adalah keindahan yang baik yang menjanjikan. Lalu jejak kaki atau tapak, ya, ini kata dasarnya atau makna dasarnya. Maka makna tambahannya adalah pengalaman hidup. Baik, itu ada beberapa di sini, ya, ada jalan, diserap, akar. Nah, di sini kita bisa lihat makna tambahan dan juga makna dasarnya, ya. Selanjutnya, kata berlambang. Nah, apa sih kata berlambang ini dan apakah ini digunakan di puisi? Kita perlihat, ya, penjelasannya. Lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Contohnya nih, dalam Pancasila, rantai dan padi, ya, dalam gambar burung Garuda Pancasila, apa artinya? Atau tunas kelapa dalam lambang pramuka, apa artinya? Kita lihat artinya. Rantai bermakna perlunya persatuan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran. Jadi setiap lambang itu ada artinya, ya. Setiap lambang ada artinya yang dimengerti oleh umum. Baru
pramuka, lambang tunas kelapa pramuka itu. Ya, di sini diharapkan menjadi generasi yang serbaguna bagi agama, nusa dan bangsa. Baik, lambang-lambang seperti itu pula sering digunakan penyair dalam puisinya. Hal itu seperti yang tampak dalam puisi Hujan bulan Juni. Lambang-lambang yang dimaksud antara lain dinyatakan dengan kata hujan dan bunga. Hujan merupakan lambang kebaikan ataupun kesuburan, sementara itu bunga bermakna keindahan. Jadi kalau kita menulis puisi, kita bisa menggunakan lambang-lambang ini ya. Artinya menekankan makna yang mau kita sampaikan dengan apa yang ada di alam, yang bisa melambangkan itu ya, melambangkan kebaikan, melambangkan kesedihan, melambangkan pengorbanan ya, bisa kita buat seperti yang ada di alam ini. Baik, yang terakhir adalah pengimajinasian dalam puisi. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasakan, mendengar atau melihat sesuatu yang diungkapkan. Nah, imajinasi ini di sini ada 3 jenis. Yang pertama adalah imajinasi mendengar, melihat benda-benda, meraba atau menyentuh benda-benda. Jadi kalau kita membuat puisi atau lagu, kita bisa berimajinasi ya. Kita seakan-akan mendengar satu hembusan, mendengar angin yang lembut membawa suasana yang tenang di dalam kehidupan kita, bisa kita tuliskan ya. Seakan-akan kita melihat benda-benda yang mungkin di dalam bayangan kita. Jadi imajinasi ini khayalannya atau bayangan ya. Kita membayangkan sesuatu yang indah ya. Lalu meraba dan menyentuh. Ini seperti perasaan ya. Baik, jadi kalau kita buat secara ringkasnya, unsur-unsur puisi itu ada majas dan irama, yang kedua konotasi, lambang dan juga pengimajinasian. Baik, sampai di sini pembahasan kita tentang puisi. Semoga kita bisa memahami dan bisa kita lakukan di dalam penulisan puisi. Ya, minimal menuliskan puisi apa yang kita rasakan ya di dalam kehidupan kita. Baik, sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Kita akan membahas tentang majas-majas yang digunakan dalam puisi. Oke, terima kasih, sampai bertemu kembali.